اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau sudah hadir di masa kita. Begitu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Bu. Itu biasanya ibu paling rame, Pak. Saya lain, mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan berangkat haji. Yang jawab salam saya mudah-mudahan semuanya urusannya dimudahkan, amin. Yang jawab salam saya mudah-mudahan utangnya kebayar semua. Waalaikumsalam. Yang nggak jawab salam saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Setuju Bapak? Mana yang setuju juga angkat tangan. Ibu-ibu setuju? Bu, setuju? Langkahi dulu mayat dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi
وقوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. الحديث المعنى والله أعلم بمراده. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala langkah kita menuju ke tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, insyaallah penuh barokah. Allah catat sebagai amal kebaikan, sebagai pelebur dosa. Pelebur dosa, amin. Amin apa? Amin apa? Amin. Didoain juga amin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kecintaan kita, panutan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syarabati al-mukarram wal muhtaram, para guru, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, mobil khusus para kiai, bil khusus TKM Masjid Al-Marjuk Bapak Haji Salih. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jainuddin Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Amil Komarudin, Bapak Haji Cepi Jamaluddin, Bapak Haji Sarwani, dan tak lupa Bapak anggota Dewan Rudi Kurniawan, dan juga Bapak Haji Guru Muhammad, dan juga yang saya hormati Kiai Haji M. Zakia. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang selalu setia ikhlas membina kita, mengajarkan kita tentang ilmu agama, yang selalu membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kita doain guru-guru kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Apa yang dihajatkannya dikabul. Anaknya jadikan anak yang soleh au solehah. Tambah-tambah istrinya. Kiai mah harus banyak anaknya. Dan juga yang tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, baik dari
kelurahan ataupun dari RT RW-nya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita soleh-soleh, amin. Dan juga tak lupa jamaah para asatid yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Bapak-bapak kesepuhan di sini banyak yang sudah sepuh. Mohon maaf para kiai, mohon maaf kesepuhan, saya berada di atas panggung, kurang takbir, kurang hormat, kurang adab, mohon maaf. Kalau dari usia mah jauh sekali, saya umurnya baru 25. Percaya Bu? Percaya gak Bu? Percaya. Umur saya baru 36. Alhamdulillah anak udah 2, bini baru 1. Baru 1. Satu dia udah habis Bu. Sama baik isinya mah. Jadi mohon maaf para guru, para asatid, para kesepuhan, saya duduk di atas panggung, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila perkataan perilaku saya kurang adab, kurang sopan, mohon dibimbing, mohon bimbingannya. Karena kalau saya alhamdulillah sama siapapun minta nasihat, baik itu kiai, yang jelas kalau udah sepuh saya selalu minta nasihat, alhamdulillah. Dan juga minta doanya, dukungannya dari bapak-bapak semuanya. Saya sedang merintis pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Sunnahul Huda. Sekarang ajaran tahun kedua, alhamdulillah santri sudah ada 20. Sekarang masih pembangunan Pak, mohon doanya biar dilancarin sama Allah. Karena kalau pesantren mah beda sama masjid. Masjid mah saya kalau masjid 2 tahun kelar, cepet jadinya. Namanya Masjid Sunnahul Huda juga. Masjid dibangun 2 tahun habis 2,5 miliar, habis 2 tahun kelar, cepet jadinya. Pesantren masya Allah buat-buatannya sampai kesah ke boal-boal belum jadi. Ya, mohon doanya dari bapak-bapak semuanya. Barangkali di sini ada yang mau mondok lulusan SD, karena di sana sekolah mondok sambil sekolah juga di dalam semuanya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada kali ini, pada malam hari ini kita acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya sebelum ada virus COVID, virus Corona, ini undangan sudah muncul ini. Tahu muncul Pak? Sudah antri. Sekarang mah alhamdulillah biasanya Pak RW modal undang terus. Kalau di Luminanggung mah udah sering sama Pak RW. Jadi kebetulan saya juga sering di situ tuh, kampung Saking. Abang itu namanya suka ikut dikir di situ, makanya sering lewat. Peringatan Isra wal Mi'raj di mana-mana sekarang ada yang ngadain, ada yang kagak, karena takut apa? Takut corona apa takut disamperin Pak? Nah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Isra wal Mi'raj, perkumpulan seperti ini, mudah-mudahan virus corona cepat kabur, cepat hilang dari negara kita, amin. Karena semuanya serba susah, bener Pak. Kita mau sholat Jumat kemarin ditutup, ya. Giliran sekarang dulu ditutup pada teriak takut terbanget Ustaz Kiai sama corona, nggak takut sama Allah. Ya iya, giliran kita yang dibawa ketua DKM jamaah gimana? Kita yang dimasukin kemana? Ke penjara jamaah gimana? Ya Pak. Sekarang giliran masjid dibuka yang teriak-teriak pada tidak ada. Masjid masih
Subuh kira-kira banyak apa di sini? Jujur, subuh banyak atau Pak? Alhamdulillah, kalau subuh seperti ini nah luar biasa. Dulu ketika Covid baru datang, itu masjid sampai terawih pun tidak ada, terawih masing-masing di rumah. Pada teriak, kiai pada takutan sama aparat, kiai pada takutan sama polisi, kiai takutan sama corona. Giliran masjid dibuka, yang teriak pada kagak ada. Subuh mah tetep 3 orang. TKN sama tukang aja. Ya mudah-mudahan hikmah daripada itu semuanya, kita semuanya selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Acara seperti ini sangat luar biasa dan banyak sekali manfaat buat kita semuanya. Kalau nggak ada cara seperti ini, kita belum tentu bisa ketemu antara satu dengan yang lain. Tetangga RT sebelah belum tentu kita ketemu di sini. Di sini mah berkah kalau udah kumpul, semuanya urusan semuanya puyeng pada hilang, benar Pak? Pada hilang kalau udah ke masjid mah, insya Allah kalau udah ke masjid urusan apapun hilang, pulang ke rumah datang lagi. Ya Pak. Berkah nih acara, ada pisangnya, ada apa lagi? Ada jeruknya, ada kue talamnya, ada lontongnya. Alhamdulillah. Kompak semuanya, apalagi kalau ibu-ibu Pak. Maulid, kiai lagi ceramah, pasti itu maulid ibu-ibu tasnya gede-gede. Benar? Bapak-bapak bawa tas enggak? Kalau ibu-ibunya seragam, kompak, serempak, dari pakaiannya seragam. Apalagi yang punya gelang baru mah, kanan kiri sekilo-sekilo, cincin 2 kilo. Gerah banget nih gitu. Tunjukin apa? Tunjukin emas. Kiai lagi ceramah, tas dibuka-bukain. Ada kue salam masukin. Ada pisang masukin. Alhamdulillah setelah acara bersih di depan angkang. Hello. Karena ibu-ibu mah kenapa ingat sama suami di rumah, ingat sama suami dan anaknya di rumah. Ini pisang gede banget kayak di rumah, bawain dah. Ini ada kue buat si bontot ini. Kalau bawa-bawa beda, kalau udah kenyang pulang ibu-ibu mah beda, ingatnya luar biasa. Makanya ketika maulid serempak tasnya gede-gede. Karena arti di dalam keterangan mengatakan sesuatu yang di depan kita, makanan dan minuman, ini kalau dibacakan tahlil, dibacakan maulid, dibacakan sholawat Nabi, maka menjadi syifaul barokah, menjadi obat dan berkah. Makanya makanan nih Pak menjadi obat yang ada di depan kita, makanya habisin. Kalau nggak habis bungkusin. Tuh dalilnya apa? Saya mengalami, makanya guru saya sudah bicara, walaupun udah kenyang sedikit juga makan. Kalau kita dalam memperingati Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, karena di situ mengandung keberkahan makanan tersebut. Dibacain Maulid berkah. Insya Allah pulang semuanya nih, semuanya insya Allah ini bersih, semuanya pada ngegendol. Alhamdulillah, semuanya pada ngegendol. Karena apa? Berkah yang ada di depan mata kita ini. Ya, makanya kalau saya ceramah kemana-mana Pak, biasanya itu kan disesuaikan. Kalau suami kita Bu, suami kita tukang macul, berarti kita siapin apa? Macul,
Patulnya. Kalau suami kita memang Bapak Lurah siap pintas dan seragamnya. Kalau saya mah beda, istri saya mah kalau mau saya ceramah plastiknya gede banget. Plastiknya gede banget Bu, nggak tahu buat apa. Aku kagak kewadahin kali berkatnya. Tuh. Jadi disesuaikan. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai tontonan semata, tapi jadikan tuntunan. Karena Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya perjalanan biasa seperti kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat ini melalui perjalanan yang sangat luar biasa, sehingga dalam ayat ini mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, sangat luar biasa Allah mengucapkan dalam Al-Quran dengan kalimat tasbih, berarti menunjukkan perjalanan Nabi sangat luar biasa. Perjalanan Rasulullah sangat luar biasa. Untuk apa Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, yaitu menunjukkan sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Makanya banyak orang-orang kafir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra wal Mi'raj, setelah selesai daripada Isra wal Mi'raj enggak percaya, apalagi yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan CS-nya. Ya, nggak ada yang percaya. Karena apa? Ia mengandalkan logika, ia hanya mengandalkan pikiran. Kalau logika manusia tentunya tidak akan sampai kalau kita memikirkan dengan akal. Tidak akan sampai. Karena Rasulullah SAW itu berjalan, bukan jalan sendiri. Seperti kita, nih saya dari Bekasi ke sini kurang lebih 1 jam. Ada semut naik mobil ke saya, pulang pergi. Saya tadi ke mana? Ke Winangun cuma 1 jam. Kata si semut ke teman-temannya, ah bohong aku. Iya, karena saya naik apa? Naik mobil sama kiai, naik mobil sama ustaz. Oh kalau begitu mah iya, karena ngikut. Nah begitu juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu diberjalankan, yang aktifnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian malam, ya, hanya sebagian malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'raj itu banyak sekali pertemuan, banyak sekali bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang yang sedang mencakar apa mukanya, Pak, dicakarin mukanya, dicakar-cakar mukanya sampai berdarah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Jibril, itu siapa sih yang mukanya mencakar-cakar sendiri? Itu adalah orang yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Orang yang suka menjelek-jelekan saudaranya, mengumbar aibnya, seakan-akan ia telah mencakar mukanya sendiri. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat ada orang yang menanam. Hari itu ia menanam, buahnya keluar. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Nggak ada. Hari itu menanam, keluar. Nanam pisang, buahnya keluar pisang. Hitungan detik, hitungan menit. Ketika buahnya dipetik, itu keluar lagi buahnya. Jibril, itu perumpamaan apa seorang seperti itu?
itu adalah perumpamaan orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan, orang yang suka membantu fakir miskin, yatim piatu, apa, membangun masjid, pesantren dan lain sebagainya. Seakan-akan itu adalah membantu bahwa dia yang ia keluarkan, seakan-akan itu Allah akan lipat gandakan. Makanya ahli sedekah insya Allah nggak bakal miskin, Mbak. Lebih-lebih di akhirat. Ini seperti pengajian di malam, ada yang nyumbang aqua, ada yang nyumbang pisang, ada yang nyumbang duku, kopi dan lain sebagainya. Ini adalah bukan harta yang benar-benar punya kita. Kita punya uang, kita punya duit, belum tentu sebetulnya bisa milik kita, bisa saja hilang, bisa saja duit yang di kantong kita besoknya milik tukang rokok. Benar. Bisa saja besok pagi itu uang milik tukang uduk. Tapi kalau sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah uang hak mutlak kita yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, gak bakal dibagiin lagi sama orang lain. Jadi itu uang kita sebetulnya yang bakal dibawa mati, yang bakal dibawa mati ketika uang kita dibelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu dengan sedekah. Jangan pernah ragu dengan sedekah, apalagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia hamba yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ragu dengan ayat tentang sedekah bisa melipat gandakan, maka keimanan kita patut dipertanyakan. Maka keimanan kita patut dipertanyakan. Karena kenapa? Allah sudah janjikan bahwa yang dikeluarkan oleh kita untuk di jalan Allah, Allah lipat gandakan. Percaya nggak, Pak? Yakin? Yakin? Besok di masjid, ya insya Allah banyak yang nyumbang, banyak yang sedekah. Perhatiin tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Alladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'aban katsira. Siapa orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Yakin? Yakin, Pak? Ustaz, saya mah sedekahnya nanti aja kalau punya duit. Sedekah nggak harus pakai harta saja. Air, seteguk air pun sedekah. Air nggak punya, maka kita sedekah senyuman. Benar. Tapi kalau kita mentang-mentang sedekah cukup dengan senyuman, ada yang bangun masjid, panitia datang rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal kita punya duit di rumah. Kata Ustaz tadi juga dengan senyum juga sedekah. Setiap panitia datang senyum, setiap datang panitia saya, insya Allah masjid jadi. Kalau senyum doang. Kata panitia ini orang kalau dua datang senyum aja apa gila apa gimana ya? Oh ternyata dia lagi praktekin ilmu. Katanya kalau ilmu yang bermanfaat yaitu yang diamalkan. Makanya saya ngamalin ilmu. Ilmu apa? Yaitu sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Senyummu sama saudaramu adalah sedekah. Makanya saya ngamalin ilmu. Padahal duit punya. Padahal duit punya, itu mah pelit, Pak, namanya. Allah nggak bisa bohongin, itu mah pelit. Sedekah itu disesuaikan apa yang kita miliki. Sedekah itu. Nah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya yang paling besar, bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti kita, iman kita kalau sudah mantap, itu sedekah tidak akan apa, tidak akan pernah ragu. Ntar lagi kalau buat sedekah, itunya apa, duitnya dipakai panitia beli rokok lagi. Nah, ada orang kayak gitu, ada nggak? Ada yang curiga sama panitia, ada? Ada. Di mana? Di sono, nggak ada di sini. Ada bedanya. Di sono emang yang ngebagiin pahala panitia apa Allah? Allah tidak akan tertukar. Mau awal panitia dibeliin mobil kayak baik, berarti panitianya saja yang tidak amanah, panitianya saja yang tidak amanah mendapat dosa. Makanya kalau orang yang sudah karena Allah, ketika siapapun yang meminta, ia kasih, ya kasih, karena sudah karena Allah. Jangan pernah perhitungan. Allah akan datangkan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Kan kita disuruh ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kita disuruh ikhlas ibadah Allah. Ibadah sholat kita harus ikhlas. Peringatan Isra wal Mi'raj ini untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, banyak sekali orang yang terguncang keimanannya. Banyak yang terguncang keimanannya, Pak. Ada yang sudah beriman dan murtad, keluar dari Islam. Ada yang tadinya imannya lemah jadi kuat, macam-macam. Apalagi sesuai dengan malam memperingati Isra wal Mi'raj, yaitu dengan kuatkan iman di akhir zaman. Di zaman sekarang sudah akhir zaman, Pak. Sudah akhir zaman. Jadi Isra wal Mi'raj ini kita ambil untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sekarang? Banyak orang yang stres gara-gara persoalan hidup. Banyak orang yang ujung-ujung gara-gara musibah corona. Betul. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara virus corona. Itu mah asbab. Kalau kita masih yakin sama Allah, iman kita bertebal sama Allah, kita keluar dari pabrik, Allah akan berikan rezeki dari yang lain. Kenapa orang puyeng? Karena memikirkan rezeki Allah cuma di situ saja. Kalau saya nggak kerja di PT itu, dari mana saya bisa membiayai anak istri saya? Makanya kemarin ada dua. Ketika wabah virus corona datang itu, ada yang anugerah, ada yang jadi musibah. Yang anugerah banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pada hamil. Benar Pak, lagi lockdown. Itu di berita, disiarin, Masya Allah, banyak banget pada berlindung. Ya pada di rumah baik, bapak-bapaknya bersarung baik, gampang tinggal modok. Ya, ternyata persentase ketika naik kemarin corona banyak juga yang ibu-ibu hamil. Dan banyak juga yang jadi musibah persoalan corona. Suaminya puyeng nyari uang, gak ada kerjaan lagi, banyak yang minta cerai, perceraian banyak. Karena kenapa itu semuanya? Itulah yang disebut dengan perkuat iman kita di akhir zaman. Kalau kita hanya mengandalkan logika kita seperti Abu Jahal, tidak meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj karena pakai logika, karena pakai akal, nggak bakal sampai. Saya membangun masjid kelar pas corona, alhamdulillah. Corona datang, masjid kelar, mau diresmiin sampai sekarang belum. Karena mau beres corona dulu dah. Karena di sana kalau acara Pak, jam 10 udah. Makanya di masjid belum ada acara, saya acara juga. Ya. Kangen nggak sama acara gini? Kangen nggak? Kangen nggak Bu? Rindu nggak dengan beracara-acara seperti ini Bu? Rindu, kangen semuanya. Ketika Masya Allah sedihnya luar biasa. Ketika Allah masjid pada tutup, majlis taklim semuanya tadinya Pak, Masya Allah, mohon maaf,
Kemarin mau isot tahun kemarin, masya Allah undangan udah dihitung baik. Juta, 2 juta, 3 juta, oh sampai nih buat bangun pesantren mah saya gitu. Ternyata undangan batal semua, mau gak di DP lagi. Tadi mau buat semen. Tapi alhamdulillah karena saya yakin sama Allah, ketika waktu itu Allah uji mau mulai bangun pesantren, punya modal 8 juta, lalu tak terduga min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak pernah saya sangka-sangka, tidak pernah terduga. Ketika saya minta, ya Allah, besok 3 hari lagi mau bangun pesantren, punya duit cuma 8 juta ya Allah, buat materialnya habis dan nyampe kemana-mana buat gajian ke kampanye balik. Paling berapa minggu? Lalu saya singkat ceritanya, saya siaran di TPRI acara Serambi Islam. Saya nggak nyangka Allah mengabulkan doa saya waktu itu. Ketika setelah syuting satu episode, lalu tayang jam 4:30, ternyata ada yang nonton saya. Model gini masih ada yang nonton. TPRI lah. Apa yang nonton TPRI kenapa? Kapan nonton TPRI? Ada aja yang lawan TPRI. Langka. Apalagi judulnya ngaji mah. Ya, ngantuk. Kan kalau TV mah yang giliran ngaji habis subuh. Ya, giliran hiburan waktu siang-siang. Kalau ngaji mah sengaja ditutupin tuh. Ternyata luar biasa. Ketika sudah siaran tayang, saya ditelepon, Pak. Itu kuasa Allah. Makanya kalau menutupi manusia nggak bakal sampai. Kuasa Allah, Allah tunjukkan. Pas siaran, saya ditelepon. Ini Ustaz Fikri, Assalamualaikum. Ya, saya sendiri. Dengan siapa? Saya dengan Bapak Abdul Hakim. Rumah saya di Menteng. Saya meminta nomor telepon Ustaz dari produser TPRI. Ada apa Pak Haji? Waktu itu saya lagi jualan madu, Pak. Karena saya tadinya buat jualan madu itu buat bangun pesantren, saya ternyata habis sama modal-modalnya. Bersih, madu-madunya habis, modalnya habis. Ternyata saya mau beli madu 10 Ustaz. Saya bawain 10, ternyata itu jualan saya terakhir, Pak. 10 saya bawain 10 botol. Terus sampai ke rumahnya di Menteng. Ini madunya saya bayar. Beres bayar ini. Mudah-mudahan di kantong waktu itu di kantong plastik. Ini buat pondok, mudah-mudahan manfaat. Dikasih plastik hitam, plastik hitam. Mudah-mudahan bisa membantu pesantren. Bukannya di mobil Ustaz. Kirain saya kan kue buat anak santri kali gitu ya. Kirain saya kue Pak itu buat santri, ada buat santri kali. Pas saya buka di pertengahan jalan, buka, ternyata bukan pisang, bukan talam, bukan duku, bukan jeruk, duit 100 juta. Pean semua Pak. Udah megang 100 juta Pak. Saya ini baru bilang kemarin. Duit 100 juta, sampai nangis saya di mobil supir saya waktu itu sampai. Itu bener duit semua. Lah bener. 100 juta. Yang tadinya kata saya hanya mengharapkan nama Allah, kuasa Allah. Jadi ngebangun Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Uyang lagi. Ditransfer lagi, dipanggil lagi, saya dikasih cek 100 juta lagi. Alhamdulillah 200 juta. Orang yang gak pernah kenal sama saya pun gak pernah kenal sama beliau. Allah pertemukan atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, membangun keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan kuasanya seperti itu. Gawe kata dapat duit 200 juta. Coba musim corona lagi, makanya orang bingung. Ustaz beres membangun masjid kelar, membangun baik sekarang pesantren, 3 lantai lagi pesantrennya. Duit dari mana? Saya jawab, saya hanya punya Allah. Ya, saya hanya punya Allah.
dikir, selawat, mau enggak, mau Rasulullah, minta mau 200 juta kiri. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meyakini atas kehendak Allah, kuasa Allah, pasti Allah akan berikan tunjukkan semuanya. Tanda-tandanya seperti Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Isra wal Mi'raj ini luar biasa, ya, sangat luar biasa, memperkuat iman kita di akhir zaman. Apalagi sekarang mungkin ibu-ibu yang paling puyeng ibu-ibu, Pak. Anak-anaknya sekolah di rumah berbo, online berbo, itu marah-marahnya luar biasa. Main HP mulu bener bocah, bener. Ini bocah gimana mau main HP? Orang diajarin sama bapak emaknya. Bocah umur 2 tahun biar anteng tuh nonton Boboiboy. Tahu Boboiboy? Tuh nonton apa lagi? Nonton Sembokon. Biar anteng. Udah gedenya kita kesel main HP itu bocah. Makanya banyak sekarang bukan hanya orang tua, Pak. Ternyata anak-anak tersebut tergantung daripada kedua orang tuanya. Anak sekarang banyak yang apa? Yang melawan orang tuanya gara-gara apa? Sudah tidak dididik lagi, sekolah udah pada tutup, benar. Sekolah udah pada tutup. Ngaji juga ada ngaji awalnya ya. Mencoba bernama solusi yang paling tepat di zaman sekarang itu yaitu pesantren. Pesantren. Sebelum sedih dia zaman sekarang. Di Bantar Gebang banyak orang anak SMP kelas 1 UBM pada tahunan. Ini akhir zaman, PR buat kita semuanya. Miris dengan teknologi yang semakin canggih, bukan terlambat moral yang lebih baik, justru tambah dosa. Yang di pesantren aja masih ada yang kegoda, apalagi yang hidupnya di luar pesantren. Kemarin belum lama santri saya aja masih ada yang masih kabur, gak betah di pesantren. Sanksi pertama biaya, sanksi ketiga baru didudui, nangis kalau didudui. Banyak orang tua pada puyeng sama anak-anak. Ini akhir zaman, disebut dengan tanda-tanda kiamat subro. Tanda-tanda kiamat ketika seorang anak sudah melunjak sama orang tuanya. Banyak yang viral di media sosial gara-gara apa? Nggak dikasih uang, emaknya ditendang kepalanya. Alhamdulillah, padahal emak itu keramat kita. Emak itu adalah doanya yang paling mustajab. Doanya seorang ibu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Maka kalau anak pengen sukses dunia akhirat, maka jangan jauh-jauh jarahnya emak dulu kita. Emak kita duluin. Kalau yang masih hidup mah kita bawain yang senang-senangnya. Kita makan beda, Pak, dibawain mah bawain. Nah ini bentar lagi mau puasa, entong bawa ini nih, entong bawa beras 3 liter, gula 1 kilo, mie 1 dus. Cukup, mudah-mudahan ya Ma ya. Alhamdulillah anakku mah Masya Allah soleh banget. Pas ngeliat ke dapur itu mah punya ayam banyak. Kebetulan mah nggak ada ayam di rumah, misalnya 5 potong mah, lu nasi apa nuker? Nasi apa nuker? Nah kita begitu, ya malah banyakkan kita ngambilnya, tujuannya mah baik, malah diambilin, kan nenek-nenek pinter Pak, nyimpen duitnya. Sebodoh-bodohnya orang tua, nenek-nenek ternyata dibutuhin. Coba kalau udah gak ada dibutuhin, oh lagi ada orang tua, Masya Allah, yang masih ada yang menghormati sama kita. Tuh mau nggak? Karena saya juga udah punya orang tua, gue juga ada rasa ya, dan dua-duanya nggak ada rasa
siapa? Di zaman sekarang siapa? Dulu ada Alqomah rajin ibadah, sholatnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, tapi dalam akhir hidupnya ia sakaratul maut, susah. Padahal ahli ibadah. Karena suatu ketika Alqomah ini pernah menyakiti hati ibunya. Padahal ahli ibadah secara zahir ia masuk surga, mudahnya gak apa-apa, matinya gak gampang. Tapi kenyataannya karena pernah menyakiti hati ibunya, Alqomah sakaratul maut, susah Pak. Sampai Nabi bertanya kepada ibunya, punya dosa apa ini Alqomah? Padahal dia ahli ibadah, tapi susah matinya. Ibunya menangis karena Alqomah pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya. Ternyata itulah yang membuat Alqomah sakaratul maut tersiksa. Makanya Alqomah, kalau ibu sayang sama anakmu, ridhokan, ikhlaskan ketika apa? Ketika ia mau menjelang sakaratul maut. Maka setelah ibunya memaafkan kesalahannya itu, maka itu Alqomah lepas ruh dan jasadnya dengan tenang. Tuh. Makanya ini di akhir zaman Pak, luar biasa mengenai orang tua. Kira-kira ini kita kan di saya juga pesantrennya anak, ada sama neneknya disuruh berhenti baik Pak, mondok. Bocah lagi mondok suruh berhenti. Katanya kasihan subuh, kalau subuh ngantuk. Kalau di pesantrennya makannya seadanya, bareng-bareng nyucinya sendiri. Kalau bisa mau pulang apa itu bocah tuh. Terkadang neneknya dan kakeknya itu sayangnya salah. Nah, sayangnya salah. Lebih baik kita tunjukin sayangnya kita buang ke pesantren, kita titipin sama guru kita. Kan rasa sekarang ternyata guru itu berjasa Pak. Ibu-ibu sekarang mulai jadi guru, bapak-bapaknya jadi guru anaknya. Terasa kan? Jadi seorang guru, Masya Allah disampetin kayak begitu, baik bocah, bader-bader, rasanya gue sama dulu, ya, aku, ya, sama. Tuh, bocah zaman sekarang. Lebih baik kita menangis saat ini berpisah, melepaskan rasa rindu dengan anak-anak kita di pesantren, daripada nanti kita menangis kenakalan anak kita, nggak ingat sama kita, nggak ingat yang namanya sholat. Kan kita semuanya orang tua nih akan bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Kewajiban seorang suami bukan hanya menafkahi, tapi ngasih ilmu. Kalau kita nggak sanggup, kirim ke majelis taklim. Nih, ibu anak istri kita, anak kita, bapak dulu ngajarin anaknya ngaji nggak, sholat nggak? Enggak. Kan saya mah kerja nyari duit, nggak bisa begitu. Besar. Makanya anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri. Setelah kita sudah mencontohkan, barulah anak kita aja. Terkadang kita menyuruh doang sholat ke masjid, bapaknya kagak ke masjid. Anak perempuan masih kecil, masih TK, suruh berkerudung, mamanya ngablak. Benar. Mamanya ngablak. Yang wajib pakai nutup aurat siapa? Maknya, anaknya belum. Anaknya suruh pakai jilbab, emaknya enggak. Ngablak. Anaknya suruh ngaji, bapaknya nggak pernah ngaji. Anaknya suruh ke masjid, bapaknya nggak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya ke masjid paling depan Pak. Semua yang udah biasa rajin jamaah oh ini paling depan. Imam kalah. Karena apa? Dia udah mati. Nah, paling depan. Imam kan? Kalau tata karpet Masya Allah, ini orang tata karpet masjid kalau bisa ngomong. Ini orang giliran paling giliran ke masjid, ini paling depan. Masya Allah.
Tuh, saking wajibnya sholat, ketika sudah nyawanya diambil oleh Allah pun disolatin. Saking wajib. Sayang, sungguh sayang orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang kaya tidak sembahyang. Sibuk dengan duniawi, enggak sempat yang namanya sholat. Nabi Sulaiman kaya, ia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sholli wasallim iman ahmada liwasallim wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang, sungguh sayang orang miskin tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang miskin tidak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Sholli wasallim dah semuanya iman ahmada. Sholli wasallim wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang, sungguh sayang orang ganteng tidak sembahyang. Tambah. Sayang, sungguh sayang orang keren tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sholli wasallim iman ahmada. Sholli wasallim wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang, sungguh sayang orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang cantik tidak sembahyang. Siti Aminah cantik, dia bersembahyang. Siti Aminah cantik, dia bersembahyang. Sholli wasallim iman ahmada. Sholli wasallim iman ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Mau kaya, mau miskin, mau tampan, mau jelek, mau cantik, semuanya wajib sholat. Kalau orang pengen libur sholat, yaitu satu, mati. Benar. Karena Allah menciptakan manusia beda dengan makhluk yang lainnya. Allah menciptakan manusia itu beda dengan jin.
pemimpin, beda dengan malaikat, beda dengan kebo. Makanya manusia oleh Allah diciptakan yang sangat sempurna, diberikan akal dan nafsu. Kalau akalnya memimpin, maka insya Allah dia menuju jalan kebenaran. Kalau nafsunya memimpin, maka ia keluar dari jalan kebenaran. Makanya manusia banyak cita-citanya, banyak kepengennya, benar? Ibu-ibu udah punya baju satu warna merah, pengen punya di biru. Biru udah punya, pengen punya lagi biru tua. Biru tua udah punya lagi, pengen biru telur. Asik. Kerudungnya udah punya merah, pengen biru lagi. Terus alhamdulillah buat keduanya ibadah mah jadi pahala, benar? Jadi pahala. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Makanya kalau manusia ibadahnya bagus, baik, sholatnya baik, maka ia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat wajar, dan juga malaikat itu setiap waktu yang kerjaannya sujud sampai kiamat dia sujud. Yang kerjaannya tasbih sampai kiamat dia tasbih. Karena kenapa? Gak ada dalam kitab manapun menceritakan malaikat habis zikir pengen ngopi. Ada? Gak ada judulnya malaikat habis zikir itu nonton sinetron Ikatan Cin. Lagi rame Bu ya. Suka nonton Bu? Bu, suka nonton kagak? Oh, nggak ada ceritanya malaikat. Makanya dulu pernah terjadi ada yang ngaku Jibril. Masa Jibril itu membawa ember pengen cebok? Ya, siapa dia edan? Beli lah. Kalau berapa itu? Dia edan. Hah? Dia edan. Laku baik itu ngaku Jibril. Ya, laku di Indonesia laku. Sampai gitu. Bang ngaku Ustaz bang kecil. Batu mengaku Jibril. Ngaku Jibril laku, ada pengikutnya. Membawa ember di penjara cebok. Ya, Jibril. Manusia makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, asalkan dia bisa menggunakan akalnya untuk memilih jalan kebenaran. Ya, makanya yang diwajibkan ibadah yaitu adalah siapa? Manusia. Yang diwajibkan sholat manusia. Allah tidak mewajibkan sholat kepada kambing. Allah tidak mewajibkan sholat kepada entong, kebo. Gak ada ceritanya itu kebo pengen berjamaah. Itu kebo gak pernah punya cita-cita jadi RT. Itu kebo gak pengen jadi anggota dewan. Karena kenapa? Itu kebo gak punya akal. Benar? Gak punya akal itu kebo. Makanya dia kawin deh. Masa bodoh ada yang nonton ya. Buka emang ada cara kebo ke celana? Gak ada. Ya kawin baik, yang modal. Kalau orang udah seperti itu pengen kayak kebo, berarti akalnya hilang. Ya, lihat aja orang gila, akal udah hilang, gak wajib lagi ibadah, gak sholat. Jadi kalau pengen lepas dari sholat, pengen lepas dari kewajiban sholat, kalau gak mati gila. Ya, lihat aja, masya Allah kalau udah gila, boro-boro ingat sama bini. Orang aulat dia udah kebo, udah gandil. Ya, makanya manusia diciptakan oleh Allah sangat sempurna, maka diwajibkan ibadah. Gak ada cerita kebo pengen isya wal mi'raj di Masjid Al-Marjuk. Makanya kalau kita wajib pertanyakan, ente manusia atau kebo agak sholat? Berarti kalau suami kita nggak sholat, maka kau istri kita nggak sholat, kita kau. Kalau
Israel. Yang diwajibkan ibadah sholat kepada manusia. Ingat Pak, akhir hidup kita bukan baju yang bakal bagus, yang bagus-bagus kita bawa pulang. Ya, rumah yang mewah kita tinggalkan ketika Allah sudah cabut nyawa kita. Rasa nyaman di dunia hilang, rasa nikmat di dunia hilang. Allah cabut nyawa kita dari jasad kita. Allah cabut, sudah dicabut oleh Allah. Rumah yang begitu bagus, tanah hektaran ditinggalin nggak? Ditinggalin. Bini yang cakep kira-kira mau ikut dikubur nggak? Kekawin lagi, diambil orang. Mobil yang bagus yang kita mulai miliki, Fortuner, Pajero, Camry dan lain sebagainya. Apakah itu mobil yang kita miliki akan kita bawa? Nah, kita punya tanah sehektar. Gua mau orang kaya, mau dikuburnya sehektar. Ada nggak? Kepengen kita nah iya, tapi kita aman kita nggak mau. Saya kubur sehektar. Ya, yang dibawa amal kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-shalah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Amal yang paling pertama akan dihisab adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka amal yang lainnya pun ikut baik. Bapak sedekah 1 miliar kagak sholat percuma. Ibu sedekah gelang 3 kilo percuma nggak sholat mah. Ngaji mau ngaji kagak sholat percuma juga. Karena apabila sholat kita baik, maka amalan lainnya pun ikut baik. Kan ada Pak, orang yang sedekah sholat nggak mau. Ada Pak, sholat nggak mau. Nggak cukup. Allah akan mengangkat amal-amalan kita, menerima amalan kita itu, yaitu tergantung daripada sholat kita. Ini yang bisa kita sedekahin, air yang kita sedekahin, Allah akan terima kalau sholat kita baik. Kalau kita sholat kita bagus, ya. Makanya hasil dari Isra wal Mi'raj ini kita ingat di akhir zaman ini kita persiapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuat. Kita akan meninggal dunia. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, Pak RT, Pak RW, Pak Haji, Bu Haji, Ustaz, kehilangan, tahlil, Pak Amir, ntar dulu saya mandiin. Ya, semuanya akan mati sama pakaiannya, seragam kain kapan putih. Ibu-ibu menjubel seragamnya buat maulid, gak bakal dibawa mati. Yang dipakai seragam putih. Kita persiapkan dari sekarang. Setelah sholat kita, anak-anak kita ajarin Pak, bangunin subuh. Karena ketika kita meninggal dunia, kalau anak-anak kita soleh dan solehah, itu enak Pak. Tiap waktu ada ibaratkan, tiap waktu anak kita ingat bacain Fatihah. Tapi kalau anak kita sekarang udah diajarin HP dan HP terus main game. Saya pernah punya sakit, tadinya hobi main game. Pas ditanya sama saya, kamu cita-citanya apa deh? Saya pengen jadi gamers. Masya Allah, pengaruhnya sampai segitu. Pengen jadi gamers. Tuh HP. Kan sekarang zaman canggih Pak Ustadz, kalau anak gak bisa ngaji kan sekarang ada MP3 untuk Yasin. Ketika jarak sama bapaknya setel itu Yasin. Ya Allah, beda. Siapa sangat sedih kalau anak-anak kita gak sholat, kita bakal disiksa terus. Karena kita gak pernah ngajarin sholat, gak pernah ngajarin ngaji agama. Kita di dalam kubur orang-orang bahagia, anak kita Masya Allah maksiat mulu gak sholat, kita disiksa terus. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Makanya lebih baik menangis sedih dan sekarang
ternyata apa yang dilakukan orang tua betul. Ketika saya tinggalkan orang tua udah kuat mental. Ya Allah berikan orang tua kita, memberikan ilmu kepada kita. Coba kalau saya diberikan harta, berikan tanah hektaran, gak suruh ngaji, gak suruh sekolah, habis tuh anak, benar? Habis. Untungnya orang tua ngasih ilmu, maka alhamdulillah, walaupun tadinya menjadi ustaz terus berapa? Terus 2010 saya mungkin di rumah, tangan saya apa? Badan saya segede kelingking. Tahun kedua nambah terus, sekarang melendung. Berkah. Jangan sampai kita pesantren mah ortodok bersarung baik, hari ini jadi ustaz pulang, ya belum tentu. Emang jadi ustaz gampang, jadi kiai gampang? Sulit, lebih sulit daripada orang kuliah. Tanya para kiai di sini. Setelah masuk ke pondok, di pondok ada yang duduk baik, puding sampai ke pantat. Nanti saya kan pada duduk pak, ini bisa duduk kenapa? Pada duduk pantat. Ada yang khawatir banget pak, bukan pantat aja yang buruk, sampai burung-burungnya kena buduk. Sampai ini susah, sampai khawatir nanya, Pak Ustaz mohon maaf anak saya itu kenapa ya? Kemaluannya burungnya pada pengerting. Ibu pernah modok belum? Ketahuan ilmunya sedikit. Padahal itu mah jurus menjawab. Ketahuan ilmunya bu, itu lagi menyerap ilmunya. Jadi kita bakal salah, kagak bakal buntung ini. Kali somplok itu kemaluannya kagak, sembuh sekarang. Ya. Tuh, pesantren sulit. Anak ketika di pesantren sulit pak, apalagi masih baru nangis baik orang-orang tua sibuk bolak-balik tiap minggu datang, jengukin anaknya, dipeluk nangis. Begitu pesantren tuh. Biasanya emaknya yang gak kuat pak. Emaknya bapaknya mah ye, win apa? Sedih mas sedih, cuman udut udut. Menghilangkan kesedihan. Padahal sedih, ancerik mah era tuh. Ada bawa gede, jebros, tulis bablom, cerik kan? Ya, biasanya ibunya tuh masalah anak saya mau pulang dulu ya, udah terbekah di bawah balik. Ya. Susah jadi kiai, susah jadi ustaz. Ketika mondok gak cukup setahun, 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Godaannya banyak. Pengen temen-temennya pulang ke rumah. Makanya kalau anak lagi mondok jangan suka ngomongin temennya di kampung, temennya di kampungnya, teman lagi SD-nya, nanti dia kegoda. Si Anu mau udah sekolahnya di sana, dia kepikiran Pak. Kepikiran. Ya, kepikiran ya. Di pondok benci sendiri, belum sakit, belum gak punya duit, macam-macam Pak. Setelah jadi santri lulus selesai belajar pesantren, mau jadi kiai ustaz sulit juga. Ya, gampang tuh? Tidak mudah. Kalau yang mau betul-betul mengamalkan ilmunya, insya Allah ketemu nikmat dunia dan akhiratnya. Temu. Tapi kalau sudah tidak kuat dengan ekonomi, dengan karena gak punya uang, apalagi sudah nikah. Kalau bininya tidak menerima bahwa kerjaannya itu usaha cuma ada amplop tahlil sama yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, alhamdulillah kami jadwal minggu mana? Nah, tahlil pertama penuh, tahlil kedua sepi, tahlil ketiga penuh karena ayah kehidupan, tahlil kelima sepi, keenam sepi, ketujuh lebih ramai kejual ayah, bias ayah. Paling gede mah tapi ambil aja kesana, benar gak? Nah, kan
di bandar rumah kayak gitu. Cuma kaya, orang kaya kalau meninggal dunia penuh, orang miskin ustaz kayak gini kita. Oh kan? Ajikin kuburan di Apungan. Jauh ya Pak. Oh dia Pak. Oh beda. Apalagi kalau sudah terjun mengamalkan ilmu masyarakat, kalau istrinya tidak kuat untuk berumah tangga, untuk apa? Jadi seorang ustaz kiai pasti akhir dan kapal ya. Bu gaji di desa kami 2 juta bu. Nah, banyak kan anak pesantren, betul Pak? Gak kuat dengan ekonomi, ternyata jadi kiai susah mencetaknya, sulit, gak ada yang manggil. Kan panggilan doang, iya nona teh rezekinan. Terkadang masyarakat tapi itu ngerti, air tahliman rokok sabungkus, pemajikan udahan. Masa ustaz memang kerjaan ngajar jadi imaman, masa ustaz suruh ngajak kok kita gak bagian lah, karena itu pengaruhnya. Begitu ustaz pengaruhnya tuh berkali ulang ngajak gawe kemana ya? Kita bagian Pak, emang kerjaannya ngajar. Kerjaannya ada, sulit untuk mengamalkannya. Makanya mencetak generasi dia itu sulit. Di pondoknya susah, ngamalin ilmunya susah, gak kuat dari ilmu. Kenapa kamu ngajar berhenti? Duitan. Benar gak? Lebih baik ke 2010, 2011 karena mulai ya Pak panggil tahlil ya Allah. Bagi ceramah berjuta-juta. Kita dulu saya nyari orang Bantar Gebang lagi susahnya, berterima, nggak diterima. Nah, santri sambilan doang, anak lomba, duit temoga, ada anak bukit, duit temoga. Ayo nama, udah kering, kau juga pemajikan di Depok. Ini dia kira lain ayeuna ngomongna perjuangannya dulu punya motor kagak punya, kalau punya sedikit nggak pakai, asal mau lupain dia ya dengan kebayar motor. Begitu Pak, itu sama. Ternyata sulit mengamalkan ilmu itu di masyarakat. Makanya kalau bapak punya anak, dukung. Kalau pengen dia jadi kiai, walaupun kita bukan kiai, bukan ustaz, bukan imam masjid, kalau anak pengen jadi kiai, silakan kita dukung, ekonominya kita dukung sampai dia benar-benar jejak di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sulit. Yang manggil tahlil ada. Kalau ada yang meninggal berebut jadwal, saya kapan mil? Nah, gitu. Jadi malah punya mati, kagak Pak, kagak. Apalagi musim kopi ini mah masih banyak banget, benar orang yang telok. Orang yang pengen kopi, orang yang batah pulang kopi, habis kopi, ya kopi tahlil terus Pak. Apa ini? Kemarin itu tahlil, ini beres terus itu aku Ustaz, apa yang benar-benar kopi? Ya Allah, buka job ceramah ya Allah, tahlilin Pak. Tuh, jadi kiai itu cetaknya susah Pak, sulit, ya, sulit, beras kagak punya, apalagi nunggu ya, apa lagi disepit kagak itu apa bambu bekas lagi disepit kagak, ya. Ingat perjuangannya dulu 12 tahun yang lalu, ceramah awalnya 30.000, kalau dipanggil tahlil rokok sebungkus. Emang ini kita merokok, dan ternyata alhamdulillah berkat kesabaran, gak ada yang direncanakan, saya cuma berjalan dengan seadanya. Masjid alhamdulillah terbangun, pesantren sedang berjalan. Makanya jangan sampai kita itu punya anak di pondok itu, jangan sampai kita susah lagi. Kan anak saya pengen jadi anggota dewan, wakil presiden aja siapa sekarang? Dari santri. Jadi santri mah bisa kemana baik Pak, bisa kemana baik.
yang belum ke pondok segera pondok, apalagi ini sekolah masih begini baik. Moralnya pada hilang. Kan bocah sekarang mah seluruh warung jawab baik, benar? Jawab baik. Terus gimana nggak mau megang HP? Lamanya ke sama di masak ke. Megang HP lagi masak main HP. Mau tidur pegang HP, main Facebook, main YouTube, lagi ngaji megang HP aja. Terus HP, lebih banyak baca HP ketimbang kita baca Al-Quran. Makanya sulit. Kita cetak generasi kita, Pak. Kasihan kita nanti akan pulang ke negeri akhirat. Kita ini akan sengsara kalau generasi-generasi kita tidak bisa Al-Quran, tidak bisa sholat, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya yang sangat besar. Perjalanan Rasulullah SAW adalah sebagai bukti, yaitu untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup di akhir zaman ini dengan tantangan yang begitu besar, jangan jauh-jauh daripada majlis taklim, masjid, ustaz, guru, kiai, untuk selalu meningkatkan kualitas kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pun ada manfaat. Mohon maaf ya Pak, sudah 10:30. Benar tuh Pak? 10:30 wayahnya kita makan malam ya. Itu saya lihat di masjid besek penuh Pak. Kebetulan mobil saya kosong, saya cuma berdua ya. Mudah-mudahan, dan juga saya mau doa sekali lagi bagi bapak-bapak anaknya yang mau mondok, silahkan. Yang berminat survei dulu silahkan di Pondok Pesantren Sunanul Huda. Sunanul Huda yaitu Bantar Gebang, Pangkalan 1B, dekat Kelurahan Bantar Gebang belakangnya. Ya, itulah doain saya yang masih muda, banyak harus dibimbing. Kalau masih muda apa nafsunya masih gede, kalau muda mah umur 40 masih jauh. Ya, doain saya karena alhamdulillah kemarin dari Depok Tapos udah ada 5 orang, memang nggak tahu Taposnya di mana mendaftar itu. Ya, doain saya biar tambah istiqomah, ya, biar tambah berkah. Mudah-mudahan Bapak juga semuanya di sini berikan kesehatan walafiat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburane guru sahati yang sepah, mugi dados taman surga ingkang indah. Mugi tangi kubur boten nampi susah, dados tiyang ingkang pikantuk bebungah. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna. Mugi kita sedaya husnul khatimah ing akhire mangsa nalikane pejah salat